ya pekerjaan. Masuk Bu, masuk. Siap, siap. So selamat ya Pak Sudarai, dimanapun saudara berada, di Ambon, di Nusa Bali, di negara, belajar panggal-panggal dulu nih. Iya. Sudah, di mana saya saudara berada, di belahan bumi manapun, salam sejahtera dari ini beta, live streaming yang biasa ketong tayangkan, mestinya 1 minggu 2 kali, tapi ya biasanya tergantung situasi dan kondisi. Kalau ada sesuatu yang ketong bisa Kamis, ketong lanjutkan di hari ini, atau ketong bergantian gitu. Tapi idealnya adalah 1 minggu 2 kali. Nah malam ini ketong baku dapat kembali. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Begitu dari beta, Reza Syarnamual, beta serahkan ke beta punya Aqua di negara. Silakan Aqua, Aqua Roy. Ya. So salamate basudara he Nusa Apono he Malia. He Malia. Malia, ya. Ya. Malia au misalnya Yesus masue ite lalaina basudara alune upu ilata tuniai barakati. Ya, terus memberkati ketong semua. Ya, selamat aku dapat lagi dengan ketong di beta di grup Facebook ini beta streaming malam hari ini ketong streaming tentang mewarnai algoritma dunia sosial dengan pikiran Kristus. Kira-kira seperti itu ya Bu Eca. Ya. Mewarnai algoritma dunia sosial atau medsos dengan pikiran Kristus. Nah ini menarik karena sesuatu yang selama ini orang yang sadar gitu, Boy, orang yang sadar bahwa medsos itu sudah, beta pakai istilah ini, sudah menjajah ketong sebenarnya, menjajah, mengendalikan, bahkan sudah tidak terkontrol. Kadang-kadang orang menggunakan medsos sampai sudah tidak punya waktu untuk hal yang lain. Tadi beta di lapangan lihat karena cuaca jelek sekali, lalu beta turun suruh anak-anak mau pulang, lalu beta ketemu dengan satu orang tua, lalu dia jelaskan bahwa dia pun tetangga itu ada satu anak remaja, kalau sudah main medsos itu bisa dari pagi sampai malam sem berhenti di pinggir rumah saja. Jadi itu sudah sangat berbahaya menurut beta gitu, Boy. Jadi itu sudah tidak terkendali, tidak ada controllingnya. Jadi ya parah. Banyak anak-anak yang lain juga setahu beta ya, jadi sudah jadi seperti orang fanatik main game dan bermain game tanpa kontrol, tanpa kendali. Itu sangat menurut beta itu sudah tidak sehat. Tapi ketua percakapan malam ini bukan soal masalah menggunakan medsos dengan sembarangan, tapi lebih ke arah bagaimana kita mewarnai media sosial dengan konten-konten yang baik, secara khusus bagaimana kita mewarnai media sosial dengan kabar sukacita, berita damai sejahtera, kasih keselamatan yang dari Kristus. Kira-kira gitu, Keton punya awal percakapan, Boy bisa tambah apa gitu, lalu Keton coba diskusikan hal-hal yang terkait dengan algoritma. Beta jujur, beta yang terlalu paham soal masalah IT terkait dengan itu, jadi beta apa yang beta tahu, beta sampaikan, selebihnya Keton dua berbagi apa yang Keton bisa bagi tuh Boy itu, supaya ini bisa menjadi sebuah pendorong bagi orang lain, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Mari Keton membagikan sesuatu yang jauh lebih bisa menguatkan dan jadi saluran berkat untuk banyak orang. Silakan Boy, lanjut. Ya, sebelumnya beta ingin bagi ini PowerPoint. Jadi beta mulai dengan apa ini Bu, dengan hal yang didasari dengan teologia dulu, teologi secara singkat saja Bu, kita bisa discuss nanti. Ya, Bapak Boy, justru harus ada dasar gini kan, bagus kita punya sebuah pemikiran, tidak sekedar berbicara, tetapi kita ada punya base on
pemahaman teologi. Silakan Boy. Iya. Nah, ini kalau ketong berbicara media sosial, artinya ketong bersyukur bahwa di medsos di hari ini ketong bersyukur bahwa hari ini nih dunia sosial, khususnya media-media digital sosial merupakan sebuah anugerah buat ketong. Tapi bagaimana ketong mempergunakan kesempatan teknologi itu untuk menebus untuk bagi kemuliaan Tuhan ya. Jadi kemuliaan Tuhan itu harus ada dalam semua ciptaannya, baik kepada orang yang tidak percaya maupun yang percaya, sebagaimana common grace itu anugerah umum bagi semua orang yang tidak percaya, unbelievers di luar Yesus, dia juga menikmati common grace. Maka anugerah ini merupakan common grace juga bagi ketong, tergantung siapa saja yang menggunakan internet ini di dunia digital dengan berbagai kemajuan teknologi, lalu di dalamnya ada pesan gospel ya. Jadi basicnya itu sebenarnya theological basis itu sebenarnya God is the creator all of things. Nah, sebentar kita ini ya. Nah, ini soalnya ada satu lagu yang paling bagus loh yang hari ini orang menyanyi. Jadi God is the creator of the all things. Ya, lagu ini judulnya worthy of it all. Nah, itu saya nyanyi dia punya ref saja karena dia pas dengan theological basis di malam hari ini, Bu. Nah, dia refnya gini. Worthy of it all. Deserve the glory. Day and night and days, let incense arise. Day and night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ya, kira-kira begitu Bu ya, semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Nah, ini jadi basicnya adalah sederhana, God is creator of all things. Jadi semua Yakobus 1 ayat 17, bahwa semua pemberian yang terbaik itu datang dari pada Tuhan, Bu. Karena itu gereja juga harus mendasari semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Karena itu ketika tahun 2009 pertama kali beta bikin Facebook, itu beta selalu mendasarkannya bahwa yang beta buat nih for Tuhan. Ya, ini Bu. Jadi digital ministry, kekurang siapan banyak pemimpin di gereja dalam digital ministry sehingga digital ekosistem mereka tidak berjalan dengan baik. Banyak kesulitan untuk SDM yang mengerjakan digital ministry. Tadi kemarin beta sempat lihat salah satu tayangan streaming dari gereja lokal di Jatik, itu mereka streaming tapi mungkin bitrate-nya itu kurang sehingga suara tidak keluar. Beta kasih masukan. Nah, ini contoh-contoh sederhana seperti ini penggunaan teknologi. Jadi setelah era orang kenal COVID dulu, baru sama seperti kita di beta orang kena COVID dulu, baru gereja tutup, baru orang tergopoh-gopoh menggunakan media, menggunakan digital ini, platform digital untuk ini Bu. Jadi
dasarnya adalah bahwa semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, kemudian anugerah bagi kita. Kemudian God is the Lord of all. Jadi ini kita hanya pengelola, karena itu kalau kita punya akun Facebook, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Hampir di semua platform Facebook, digital sosial media, hampir beta ada semua, Bu. Di Twitter, pokoknya hampir semua ada. Dan di situ paling pasti postingannya tentang Injil. Nah, jadi itu beta dedikasikan. Ya mungkin seperti itu saja, Bu. Jadi kata seng mendalam di malam hari ini ya, seng mendalam tentang teologi basis, nanti next lah. Tapi kita bicara tentang hal-hal yang urgen penting, Bu, ya. Nanti algoritmanya kita bagi di sini. Kira-kira seperti itu, Bu Weca. Iya. Mik. Ya, sorry Bu, sorry. Oke. Jadi saya kira pemahaman ini harus jadi dasar tuh, Bu, bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan kepada kita untuk mengelolanya. Ketong hanya cuma pengelola. Ketong cuma hanya memanage dia supaya itu bisa dipakai dengan maksimal. Dan kalau itu semua bisa dikerjakan dan dilakukan sedemikian, maka apapun yang ada dalam hidup ini harus mengerjakannya, atau ketong harus mengerjakannya dengan sepenuh tenaga, sekuat tenaga untuk Tuhan. Jadi apapun itu, sekarang dengan dunia era digital, platform 4.0, kita juga harus bisa bagaimana memaksimalkan semua media yang ada ini untuk menyampaikan kebenaran yang kekal yang dari Tuhan itu. Orang seringkali pakai cuman untuk bersua dengan rekan yang lain atau hal-hal yang sifatnya informatif biasa gitu. Tapi beta sepakat dengan Bu Oi, mari ketong menggunakannya untuk menyatakan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan kasih keselamatan di dalam Kristus sebagai Tuhan. Dan dengan demikian apa yang ketong kerjakan dan lakukan itu, ketong betul-betul memaksimalkan semua potensi berkat yang Tuhan percayakan untuk ketong pakai itu, Bu itu. Ya. Ya. Iya, ini ada satu ayat itu di Korintus kalau nggak salah, ayat tentang Paulus yang terlalu pasti di mana, tapi kita ingat bahwa mewarnai dunia dengan pikiran Kristus kalau nggak salah. Ya, nah ini kita ingin bagi Bu ini tentang nah ini yang ketong yang main Facebook, main media sosial sebenarnya sental. Jadi Bu masih ingat ketika beta bagi tentang algoritma ini di grup ketong di WhatsApp ini, beta itu tentang Scratch, bagaimana anak-anak belajar belajar coding. Ini sebenarnya algoritma sebenarnya juga bagian dari coding. Nah, jadi di sini algoritma itu adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini lebih sering kita sebut pemrograman. Sedangkan algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang itu secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Itu ada di YouTube, ada di ada di YouTube, kemudian ada di Facebook. Algoritmanya itu ada ini. Ya. Nah, ini fungsi algoritmanya. Ini di YouTube. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang disusun secara tertulis berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. YouTube punya algoritma hari ini. YouTube menjadi salah satu algoritma yang online nomor 1. Ya, dia punya algoritmanya. Jadi YouTube tak hanya menunjukkan video-video yang ditampilkan ketika Anda mengetikkan keywords pada kolom search, tapi ada banyak lah. Ini kita bisa bagi yang teman-teman yang nonton malam hari ini yang mau dapat PowerPoint-nya, boleh kita share nanti via WA, baik di Pak Pendeta Reza punya atau ini. Jadi sebenarnya YouTube itu ketiga algoritma itu sebenarnya adalah sebuah sistem intelijen artificial intelligence yang kalau ketong posting video, foto, tergantung minat ketong terhadap sesuatu itu, dia akan indeks. Dia akan indeks. Nah, beberapa waktu lalu kita belajar dengan adik laki-laki yang memang baru lulus kemarin, dan konsentrasi bidangnya dia itu salah satunya di digital forensik. Itu beta diberikan banyak hal. Beta sudah tahu, memang sudah pernah belajar tentang hacker juga, hacker orang juga, iya. Nah,
belajar di situ. Lalu kemarin waktu Bu Resa sampaikan itu, beta respon, beta sudah katong sementara program untuk belajar anak-anak di sini tentang coding. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa nanti katong taruh linknya tentang Scratch, itu cara yang paling sederhana belajar coding online di situ untuk anak-anak supaya memori mereka tersusun dengan algoritma. Nah, jadi setiap katong punya unggahan foto, katong punya minat segala sesuatu, baik katong punya akun sendiri, tapi kalau katong misalnya tracking website cabul, itu dia akan terindeks di situ. Nah, terhadap katong punya minat, misalnya film-film cabul dan porno, itu dia akan terminat dari katong punya satu timeline itu, lalu kemudian mesin artificial intelligence itu akan menyusun, akan mengarahkan katong, akan menyiapkan AdSense atau semacam iklan untuk katong, untuk dia tahu nih akun Facebook ini suka gambar cabul misalnya porno, maka akan diarahkan ke game-game yang bersifat cabul. Itu cara kerja algoritma tuh kayak begitu. Nah, hari ini algoritma media sosial itu kan penuh sekali dengan COVID, dengan tentang vaksin, teori konspirasi dan lain-lain. Nah, malam hari ini yang sederhana yang katong karena teknologi ini juga adalah common grace, anugerah umum para katong di khusus, tapi ada juga anugerah khusus untuk katong. Jadi ada common grace, semua orang dapat menikmati internet dimanapun dia berada. Nah, tapi ada sebenarnya ada yang khusus, yaitu sebagai orang Kristen, atau mulai untuk bagaimana menggunakan media sosial ini dengan memposting hal-hal yang baik. Firman Tuhan, kita ingat ada satu lembaga tim pelayanan sebenarnya yang mereka membuat sebuah gebrakan di media sosial yang pertama untuk jangkau anak muda, itu namanya Yes He Is. Mungkin pernah dengar Yes He Is. Mereka itu sebelum marak dunia digital berkembang sampai hari ini, katong pakai sudah lewat 4G, sekarang sudah 5G, lalu kemudian masih 4.0, sebentar lagi katong bergeser dari 4.0 ke 4.1 atau ke hal yang lain lagi. Jadi bisa jadi katong main yang hal hybrid sekarang. Nah, ini yang katong perlu belajar di tengah-tengah situasi seperti ini. Kalau satu berita tentang COVID itu semakin hari semakin banyak, maka katong tidak lagi mewarnai media sosial dengan pikiran Kristus, tapi Christ mindset. Tapi sebenarnya katong lagi akhirnya artificial intelligence yang ada di Facebook itu mengarahkan minat katong semua about COVID. Akhirnya katong buka COVID, katong buka ini COVID, karena dia terindeks. Segala sesuatu yang katong minat, yang katong script, katong akan berlama-lama itu katong akan diarahkan ke situ. Nah, kalau orang Kristen dan dia mengerti dan dia paham algoritma ini dengan baik, sistem kerja ini dengan baik, nah bayangkan kalau 1 juta saja user internet dan 1 juta saja user Facebook, setiap hari yang dia taruh itu adalah hal-hal yang baik, misalnya hal-hal yang baik, kata-kata motivasi yang baik, membangun gambar-gambar yang membangun, lalu tentang Kristus, ada pujian, ada penyembahan, maka 1 juta viewer itu akan bisa mewarnai, akan menjadi mikro di situ, karena akan mewarnai, nanti dia dari mikro jadi makro di situ, akan mewarnai dunia sosial. Jadi ketika orang buka, maka mesin itu akan terindeks, sistem search engine itu akan mengindeks kita kepada, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Nah, itu seperti itu, Bu. Jadi penting sekali pemahaman bagaimana, karena Facebook teknologi itu dari Tuhan, maka sebenarnya di dalam dunia misi itu, saya dengan beberapa teman di dunia misi di YWM itu kita berdiskusi lalu sampai kepada sebuah istilah yang sudah ada dulu, tapi itu dia terkenal di kalangan YWM itu sekali, namanya redeeming analogi. Jadi bagaimana di era ini teknologi sebagai common grace daripada Tuhan dalam tanda kutip, menebus teknologi, menebus itu redeeming analogi, artinya redeem analogi yang teknologi yang sudah dipakai untuk sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dengan kesadaran, dengan basic teologi tadi, atau merebut dalam pengertian atau menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik. Ya kira-kira begitu. Makanya lagu yang tadi kita nyanyi itu hari-hari ini sudah dari teman-teman YWM datang itu kita paling suka nyanyi, karena memang lagu itu merepresentasikan apa yang katong diskus malam hari itu, Bu. Malam hari ini, Bu. You are worthy of it all.
You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kira-kira begitu, Bu. Haleluya. Iya, ini sesuatu yang menarik, Bu. Ini sesuatu yang menarik karena tanpa orang sadar apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi pola dia di dunia medsos itu yang dibaca. Lalu ketika dibaca itu menjadi sesuatu yang ditawarkan oleh medsos itu ke kita sendiri. Ya, betul. Jadi apa yang ketong lakukan, apa yang ketong kerjakan itu akan mempengaruhi seluruh apa yang berkelanjutan ke depan. Yes. Nah, oleh karena itu memang malam hari ini ketong mesti harus lebih menggerakkan orang dalam pikiran-pikiran yang lebih cerdas dan lebih takut akan Tuhan untuk menggunakan semua potensi di medsos ini secara baik, Bu. Betul, supaya macam tadi yang tadi Bu bilang, kalau ada 1 juta orang saja yang setiap harinya menyampaikan pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan kasih di dalam Kristus, yang menyampaikan berita keselamatan, berita sukacita itu, maka itu akan mempengaruhi seluruh pola pikir dan semua hal di sekitar ketong untuk ke depan dalam pikiran yang lebih positif di dalam Tuhan. Beta kira ini harus ketong dorong, Bu, supaya seperti beta ingat 1 tahun yang lalu ketika ketong mulai gerakan ini dimulai dengan satu kesadaran bahwa Tuhan menggelisahkan ketong pung hati. Lalu ketong mulai dengan menyanyi, kasih satu firman Tuhan, menyampaikan setiap kali ya apa yang ketong bisa bagikan, ketong bisa sampaikan. Itu lumayan bergerak dengan baik gitu ya, karena orang mendapatkan kekuatan, mendapatkan dorongan. Nah, hari-hari ini beta lihat apa yang Bu postingan singkat-singkat itu juga sesuatu yang baik gitu ya. Ketika tadi beta kemarin kalau salah beta sharing satu, tadi beta sharing lah yang Bu punya. Pas sore tadi beta baru lihat Facebook. Nah, beta pikir itu sesuatu yang mesti terus didorong dan orang digerakkan untuk melakukan itu. Cuman seringkali umpama macam beta ini terlalu pandai untuk mengedit atau melihat apa yang ada. Jadi kalau seperti Bu selalu ajar ketong atau beta pribadi gitu, apa yang bisa beta belajar banyak dari Bu, apa yang bisa di gadget atau di apa lalu secara praktis menggunakannya untuk proses postingan, editing. Nah itu belajar, beta belajar banyak dari situ untuk melakukan apa yang ketong bisa bikin dan lakukan supaya ini menjadi sesuatu yang terus mendorong. Beta harap orang lain juga melihat apa yang Bung Boy kerjakan dan lakukan itu menjadi satu pendorong untuk menyampaikan itu terus. Karena kalau lihat trending topik yang muncul terkait dengan medsos ini, itu bisa menjadi sesuatu yang terus digulirkan gitu. 1 tahun terakhir ini adalah bicara soal COVID. Lalu habis COVID, orang bicara soal vaksin. Tapi juga terkait dengan COVID. Jadi itu terus rentetan yang akan muncul gitu. Nah kalau di Ambon, trending topik dalam 1-2 hari ini tuh ikan kuah kuning, Bu. Lalu goyang apa? Ganti, Bu. Ganti goyang Leksula. Bunga Leksula. Bunga Leksula. Beta perhatikan lah. Jadi itu kan dari orang yang ikan kuah kuning itu harus bersyukur ada trending topik baru. Iya. Betul, goyang Leksula kah, peparang tuh nona Leksula kah. Lumayan berpikir rame. Nah, jadi bagaimana bisa mempengaruhi orang dengan trending topik seperti itu yang mungkin rasanya ketong bisa pikirkan, Bung, untuk apa yang ketong. Nah, yang Bu bilang itu bagus tadi tentang trending topik. Nah, trending topik itu sebenarnya dia terindeks dari pertama banyaknya minat, lalu mengklik, lalu share. Tapi ada satu hal untuk membuat trending topik itu juga dengan kayak fungsi search engine tadi. Itu ada namanya tagar tadi, Bu, tagar.
Nah, tagar, itu okay. tagar itu adalah tagar salah satu bagian yang kecil sekali dari fungsi artifisial di search engine algoritmanya di YouTube atau di mana. Jadi ketika itu orang mudah untuk mengindeks, akhirnya dari tagar itu, misalnya tagar itu sudah 1 juta orang pakai tagar itu, akhirnya media sosial tersebut, entah YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, mereka membuat hal-hal atau mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan daya tarik di situ. Nah, coba kalau kita ketik tagar Yesus Kristus di salah satu saja di media sosial, saya tahu itu dia berapa ribu, berapa orang yang menggunakan tagar itu. Iya. Nah, ini coba beta. Beta klik ini di YouTube, di Facebook ini beta. Karena di Facebook dia juga ada search engine-nya itu, dia menggunakan tagar juga. Nah, iya, bentar. Yesus Kristus tagar itu 3,8 ribu orang, masih sangat sedikit, Bu. Iya, Weca. Ini beta coba pakai dia punya screen ini. Ini dia, Bu. Nah, ini tagar ini beta, ini Yesus tagar ini beta, tagar Yesus Kristus. Ini Bu dia ini. Iya. Itu baru 3,8 ribu orang memposting menggunakan di Facebook tagar Yesus Kristus, terlalu sedikit, sementara jumlah pengguna Facebooker itu jutaan orang. Lalu ada banyak orang Kristen sendiri, bayangkan. Nah, kalau orang Kristen di satu Maluku itu orang menggunakan tagar Yesus Kristus, itu lebih banyak. Kemana orang, kalau pertanyaannya di mana tanggung jawab kekristenan kita terhadap penggunaan teknologi itu, Weca. Iya. Nah, ini dia baru Yesus Kristus saya 3,8 ribu, Bu. Coba ketong pakai yang lain lagi. Nah, stop dulu. Jadi itu saja sudah baru di Facebook 3,8 ribu, sementara di user 3,8 ribu, sementara ketong misalnya ketong pun teman Facebook satu orang itu dia bisa menambahkan orang lain itu 5.000 teman Facebook. Lalu kalau tiap hari yang dia posting itu hal-hal yang jorok, bamaki, lalu posting hal-hal yang lain, itu kan dia terindeks juga di situ. Posting baku melawang. Iya, posting baku melawang. Aduh, kacau. Dan hal-hal lain ya, posting orang joget di kafe itu Bunga Leksula. Aduh. Kafe apa tuh betul sentau. Di WH itu yang dulu Islamic Center lah, bahkan pernah jadi kafe tuh, dong punya ina tuh. Akan pun dibawa, Bu. Jadi Islamic Center pun dibawa, Bu. Pun dibawa, iya, punya basement, punya basement. Iya. Nah, lalu itu iya. Bunga Leksula, gila. Bunga Leksula, lalu akhirnya muncul penjilat baru banyak, sementara siap. Orang mau joget sebelum PKM ini kan baru diterapkan, dong alasan sebelum PKM juga sudah COVID, tolol. Iya, sebelum PKM juga sudah COVID. Jadi mau bela apa? Mau bela, baru ada yang bilang, kata dia prestasi sana sini, sabar dulu. Ya, yang bilang prestasi sana sini itu biasa, Bu. Rombongan sirkus. Iya, itu ada bapak satu. Iya, soalnya tangan kanan lagi istirahat tuh, Bu, karena tangan kanan karena COVID ya. Iya. Jadi dong alasan sebelum PKM, ya sebelum PKM kan beberapa hari, tapi sebelum PKM itu kan ada. Jadi bukan foto lama, foto masih dalam suasana COVID. Itu juga tidak bermoral sebenarnya. Ya, sangat tidak bermoral, Bu. Karena tidak bermoral. Lalu karena gini, Bu, saya bisa pakai alasan PPKM baru minggu ini, saya bisa gitu. Karena
kalau itu postingan kapan? 1 minggu lalu, 2 minggu lalu, bulan Juni? Oke, katakanlah bulan Juni. Tapi bulan Juni tahun berapa? Bulan Juni tahun 2021. Itu berarti kan dari 2020 itu COVID. Dan harus ada jarak, jaga jarak, pasang masker, toh bukan lagi posisi kering saya pakai masker, cakap didi saya tahu. Nah, kan itu repot. Jadi memang susah ya ketemu bicara nih orang berargumen baru ada PPKM saya bisa pakai argumen itu karena ketentuan yang berlaku adalah bagaimana aturan pemerintah itu jelas terkait dengan COVID ini. Tidak boleh kumpul-kumpul orang juga sebenarnya, apalagi berjoget. Toh, kumpul saja boleh, berjoget lagi. Toh, joget pakai masker lah itu. Pakai masker lagi. Kan kasus-kasus di kota lain itu dapat tindakan langsung. Nah, ini mesti pemerintah pusat memperhatikan ya Pak Presiden, Pak Mendagri. Mari lihat ini lalu kasih tindakan. Memang videonya diupload ulang atau baru diupload pada tanggal kemarin itu. Tapi kejadian tanggal berapa ini kan bukan tahun 2018 atau 2017 kan bukan. Ini kejadian di tengah-tengah situasi pandemi ketika masyarakat menderita. Yang lebih parah lagi ini pejabat-pejabat teras dan kepala SKPD itu ada beberapa itu yang lucu sebenarnya. Sebenarnya ini ibu ini anto masuk dalam struktur pemerintahan kah, birokrat kah, dan mengapa sampai kepala-kepala SKPD itu misalnya ketua Infocom itu harus komentar gitu, komentar untuk membela hal yang keliru. Paham apa, Bu? Anak negeri alam itu. sorry. Beta sempat maksud. Bu, saya jadi masalah. Yang salah tembak. Waduh. Beta kalau yang salah beta tembak. Iya. Yang salah ketemu bilang satu, betul? Iya, yang benar-benar tuh. Ya, urusan apa kan itu bukan urusan Karepo apa dan dia tapi Kabid Humasnya siapa? Itu iya, urusan Karepo apa meski satu kampung tuh. Iya, satu kampung yang salah tuh, benar. Salah saja, ya. Nah, itu jadi akan sudah simpel. Kenapa kata dia lari karena Lexula nih? Gawat. Nah, indeks kalau kata mau indeks sebenarnya misalnya kata kalau ketik bunga Lexula atau coba ketik dia lah bunga Lexula. Itu akan muncul. Nah, akan muncul Bu. Nah, ini banyak orang yang punya pemahaman tentang algoritma ini Bu, ya. Ya, bunga Lexula. Itu dia akan terindeks. Nah, ini bunga Lexula ini baru prihatin yang kasih naik nih. Iya, dia belum terindeks terlalu banyak ini. Belum terlalu banyak. Iya. Misalnya kecuali dia sudah ini. Ya, karena kalau cuman tagline-nya atau tagarnya bunga Lexula, ya paling baru prihatin. Tapi kalau lagu bunga Lexula mungkin lain, Bu. Nggak lagu. Iya, bisa lain, bisa juga lain gitu. Agar ya coba bunga Lexula. Ada bunga Lexula tapi iya, karena mesin ini dia baca yang terindeks Bu. Jadi ini belum terlalu banyak. Belum cukup banyak. Seperti yang tagar Kristus tadi ya. Jadi kalau yang banyak maka dia akan terindeks. Makanya sekali kan tagar-tagar yang ketong pakai yang sudah banyak untuk mengupgrade ketong Bu ya itu. Jadi ya kembali tadi lagi Bu, artinya dengan media sosial ini satu ketong bersyukur dengan media sosial ini ketong bisa satu hal yang kita lihat dengan media sosial ini misalnya hal-hal yang kebobrokan pemerintah itu pejabat itu bisa langsung orang masyarakat ketahui diunggah dengan cepat sekali Bu. Jadi ketong mengucap syukur, saya percaya bahwa ini anugerah Tuhan bagi ketong di era 4.0 sekaligus jadi common grace
common grace dalam pengertian teknologi dapat diakses oleh siapa saja. Ya. Nah, jadi misalnya gaya dengan teknologi informasi hari ini dengan hari ini yang siapa saja bisa jadi citizen journalism itu ya orang goyang bunga leksulak tiba-tiba muncul. Kemudian tangan kanan gubernur yang ngamuk-ngamuk kepada nakes ya di RSU Halusi bisa langsung diposting. Jadi hari ini siapapun tidak bisa, bahkan jejak digitalnya pun dapat dilacak ya. Jadi dunia sosial ini, dunia teknologi ini kalau sampai dia terindeks itu ada di Google atau di main browser ya, ada jenis browser kayak Google, ada Mozilla, kemudian ada apa satu lagi yang sinya ungu itu Brave ya. Itu sangat tidak bisa untuk dihapus, Bu Eka. Sangat tidak bisa. Iya, jadi sangat tidak bisa untuk dihapus. Jadi video Ina Maluku yang menarik bunga leksula itu sampai dunia kiamat itu dia tetap akan terindeks di Facebook, bahkan bisa akan bertumbuh berkembang biak karena dari one user to one user akan diposting, akan diposting ulang segala macam. Jadi sebenarnya mari ketong menggunakan how to use media sosial ini dengan bagus lah, dengan baik. Gaya beta pertama kali kenal dengan ketong punya saudara perempuan itu Bu Eca dari sahabat ini beta usia Enka itu luar biasa kan. Anto bagaimana usia Enka menggunakan media sosial dengan baik sekali. Usia Enka ada nonton nih? Oh, usia Enka ada nonton, puji Tuhan ya usia Enka. Karena Tuhan berkati. Anto menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijaksana untuk bisnisnya. Ya puji Tuhan. Dengan bisnis itu artinya bagaimana orang tahu menggunakan media sosial dengan baik untuk bisnis, untuk pekerjaan, ketimbang hal-hal yang lain. Ada dua itu, satu ada dekorasi lagi kita lihat dengan bisnis. Iya betul. Nah itu ya. Puji Tuhan. Nah ada juga orang yang entos begitu, maksudnya menggunakan media sosial hanya untuk posting hal-hal yang bikin orang tertawa tapi cabul atau hal-hal yang lain. Padahal kalau kita pikir satu kayak Bu bilang tadi itu juga kita ada ingat tadi. Nah yang anak-anak yang ketemu di lapangan, yang anak main Facebook itu sekarang ada, maksudnya main HP itu ada penyakit baru Bu, dan memang sudah beberapa dari tahun ketiga awal game-game online ini dijalankan, itu namanya narkolema Bu. Narkolema itu narkotika lewat mata. Wow. Iya, narkotika lewat mata, karena orang bisa duduk berjam-jam untuk main game online. Nah, orang hari-hari ini dengan video-video streaming, orang bisa duduk berlama-lama untuk misalnya sampai lupa waktu, menghabiskan kuota untuk misalnya akun-akun TikTok Bu ya. Akun-akun TikTok tuh dari satu sisi baik orang menggunakan, tapi hari ini orang ya kita minta maaf ya, orang menggunakan akun TikTok itu juga untuk jual tubuh di banyak situ Bu ya. Bagian-bagian tubuh itu yang diekspos, diekspos untuk kesenangan orang lain. Yang kedua bahkan sampai ingin terkenal atau ingin viral, akhirnya dorang syuting di atas tempat tidur atau yang lain-lain, suami istri, buat hal-hal yang aneh-aneh buat kita sudah unmorality lah, tapi atas dasar kebebasan, atas dasar kita kebebasan. Nah ini yang bagaimana kembali lagi ke yang tadi tuh beta yang ini beta izin share ya. Ya, silakan Bu. Izin share Bu ya, izin yang ini platform digital ini Bu. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa satu teknologi ini God is the creator for the all things. Allah, bahkan sampai teknologi juga Allah yang cipta, cuma manusia yang menemukan ya. Kebetulan saja ditemukan oleh Mark Zuckerberg dengan teman-temannya. Iya, kemudian God is the great. Allah adalah pemberi yang tanpa batas. Ini Yakobus 1:17. God is the Lord of all. Semua Allah punya. Jadi karena itu kita harus menggunakan media sosial ini dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, misalnya contoh Bu, ini kan sebagian orang user tidak tahu cara mencari resources yang mereka butuhkan. Nah, sebenarnya mereka mau buat sosial itu buat apa? Harus menggunakan di sini kita menggunakan media sosial untuk anak-anak belajar, segala sesuatu digunakan. Karena kita bilang bahwa Papa saya bayar
WiFi tiap bulan itu unlimited buat kita belajar. Jadi pergunakan belajar. Ya kemarin ada adik laki-laki datang, kebetulan dia ya puji Tuhan sudah lulus Bu di sarjana di IT juga. Nah, dan paham forensik bahkan digital dia paham sekali. Ricky dia ajar anak-anak bagaimana tentang menggunakan kamera untuk bikin syuting, lalu dia ajar anak-anak untuk decoding menggunakan teknologi Scratch itu untuk anak-anak. Coding di situ, dan anak-anak SD SMP itu bisa paham kalau sudah terlatih bagus. Nah, ini di sini jadi banyak orang menggunakan media sosial just wasting the time tuh, membuang waktu. Betul. Ya akhirnya berleha-leha. Dan saya sudah pernah ngalamin menggunakan media sosial sampai akhirnya katong lupa diri. Iya, lupa bikin, lupa makan tertunda. Duduk 5 menit saja buka FB atau balas WA bisa jadi setengah jam. Ya, pasti Bu. Nah, itu. Nah, jadi gaya kemarin itu kita bersyukur sekali dapat informasi dari ketemu teman itu Bu Alfred Monim. Ya puji Tuhan dong menggunakan platform toko online untuk bisa dong jualan tobuto itu kan bagus penggunaan teknologi yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ketimbang baku melawang lalu setelah baku melawang aduh. Iya. Baku melawan dengan pemahaman yang terbatas, Bu. Iya, gara-gara contoh gaya Piala Euro ini juga kan lewat media sosial ini kan rame juga, Bu. Ya. Aduh. Nah, jadi itu. Itu Bu Eca. Ini kita juga kan dengan video-video firman Tuhan tuh sekarang sudah dalam setahun ini sudah dari hampir setahun ini, bahkan sudah setahun ya, ini sudah 492 subscriber dan ada pendengar setianya juga. Puji Tuhan. Jadi dengan ada di Anchor, kemudian ada di Spotify. Apa yang Bu Reza sampaikan ya itu jadi berkat juga tuh banyak orang tuh. Iya. Ya, beta kira tanggung jawab ketong adalah mendorong atau satu membuka wawasan kejelasan seperti apa yang tadi Boy jelaskan dari awal. Ya. Yang kedua adalah mendorong semua teman-teman yang lain yang seiman untuk menggunakan medsos ini secara baik dan tanggung jawab, secara bijaksana. Dan bagaimana ketong memanfaatkan semua teknologi yang ada ini untuk menyampaikan kebenaran yang mestinya ketong sampaikan gitu loh Bu. Kebenaran firman Tuhan, ya, berita keselamatan di dalam Kristus. Jadi kira kalau ketong bisa mewarnai di dalam apa yang ketong kerjakan dan lakukan setiap hari, maka kita kira ini akan menjadi sesuatu yang terus mendorong orang atau membuat algoritma di ketong punya akun sendiri maupun di seluruh percakapan yang lain itu menjadi sesuatu yang jauh lebih positif, betul-betul jauh lebih memiliki good news, ya, kabar baik yang tersampaikan gitu. Jadi mestinya kesadaran ini membuat ketong harus atau setiap orang yang mengerti betul tentang kebenaran menyampaikannya secara terbuka. Apa yang Bu warnai dengan Bu punya akun di seluruh platform digital yang Bu punya, kita kira itu sesuatu yang bisa menjadi contoh betul untuk apa yang ketong bisa terus sampaikan. Iya. Ini ada si NK ada komen ini bagus. Halo Bu. Ya, sekali lagi selamat malam teman-teman. Si NK, kemudian Bu Richard Sondak, selamat malam. Kemudian ada Coach Dani Van Kayado, ya Coach Wai, ya kemudian ada Bu Franky Dangke sudah bisa ada di stream malam hari ini beta. Ya, UCNK ada komentar di sini. Bagaimana perspektif firman Tuhan terhadap penggunaan sosmed untuk ibadah online, Bu? Nah, ini Bu Reza bisa bantu jawab juga. Kalau hari-hari ini ketong lihat di sosmed banyak ibadah-ibadah online terbangun sampai pada mendoakan orang yang sakit, bahkan melepaskan kuasa kegelapan secara online ini, Bu. Nah, bagaimana Bu? Mungkin Bu bisa dengan hal yang sederhana, pemahaman kecil sederhana saja, bisa menjawab dua pertanyaan si NK ini. Bu Eca mau yang pertama atau kedua?
Yang pertama itu bagaimana perspektif firman Tuhan terhadap penggunaan sosmed untuk ibadah online. Jadi gini Bu, jawab saja dan ketunda saling melengkapi. Ya, Kalau Zengka mau tanya lebih lanjut silakan gitu. Ya, siap. Iya, hormat semua, Tuhan berkati kita semua. Danke, dan Ivan Kayado. Siap. Jadi kalau beta atau betul ibadah online ini justru salah satu yang Tuhan hadirkan. Gitu, lewat situasi kondisi COVID, Tuhan menghadirkan satu bentuk ibadah yang dilaksanakan secara online. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat situasi COVID ini adalah ketika gereja yang adalah gedung itu, betul, gereja yang adalah wadah gedung itu, gedung beta pakai tanda petik gedung. Ya, gedung gereja. Gedung gereja. Ya. Harus mestinya sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya gereja. Karena gereja itu budem beta orang percaya. Nah, nilai ibadah yang sebenarnya yang harus ditaruh dan ditanamkan di dalam prinsip-prinsip kekristenan adalah bagaimana setiap pribadi itu ketemu dengan Tuhan. Yes. Kalau kita lihat kepada perjanjian baru ketika gereja mula-mula itu gereja rumah, Bu. Orang memulai dari titik itu karena memang ada tekanan, ada penganiayaan, ada segala macam. Tapi ingat ketika gereja dimulai itu bukan dalam satu kebaktian di dalam satu gedung yang sudah terfasilitasi, Seng. Ibadah rumah mulai dari persekutuan, baca Kisah pasal 2, Kisah pasal 4. Bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh di situ. Nah, dalam situasi sekarang ini ketika ada pandemi, maka teknologi itu Tuhan taruh untuk kita pakai sebagai kasih karunia dari Tuhan untuk bisa menjangkau. Jadi jangan membatasi diri, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa, ya. Itu bisa dilakukan gitu. Bisa dipakai, dimanfaatkan sedemikian rupa untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan dan dilaksanakan. Kalau beta kembali ke titik itu, Bu. Jadi jangan menjadi ketong bilang, ketong harus datang ke gereja berkumpul bersekutu. Sabar, beta mau tanya dulu, waktu ada di gereja, ketika ketong bilang ketong beribadah bersekutu, berapa banyak yang HP-nya masih online? Lalu foto-foto ibadah, ini realita, Bu. Ya, WA dulu. Foto-foto ibadah kirim WA, itu ada pegang roti perjamuan, foto roti perjamuan, kata itu ada di gelas anggur perjamuan ada ayat apa, lalu posting di medsos. Ini apa, Bu? Usiengka ini apa gitu loh maksudnya. Kalau itu yang terjadi, maka beta kira orang yang beribadah secara offline itu di dalam gedung itu tidak menghormati Tuhan di dalam ibadah itu. Maka menurut beta di dalam situasi sekarang justru Tuhan sedang menghukum ketong semua yang tidak tertib, tidak disiplin di dalam ibadah itu, tidak menyembah Tuhan dalam ibadah itu, pegang gadget, apalagi sekarang Alkitab sudah ada di sini, ya beta saya bilang ini Alkitab, Bu, ini Alkitab di gadget, Bu. Ya itu bukan Alkitab sebenarnya, Alkitab ya kitab, ya. Beta seng menghalangi orang mau baca firman Tuhan di gadget, seng. Tapi lebih memudahkan orang datang bawa, lalu ketika mari kita baca firman Tuhan, pendeta suruh, oke, buka Alkitab, tapi notifikasi muncul, ting, ada WhatsApp dari siapa, ting, dokter, dokter pasien ada mau minta Anda, ting, ini susah yang punya konsentrasi namanya. Zaman dulu ketika belum ada gadget, HP, orang ibadah begitu tenang, begitu khusyuk datang, pasien mau mati di rumah sakit yang ada pasti mau datang beribadah mau toh, dia bukan punjam jaga, betul sembuh, toh. Jadi dokter jaga dulu tenang, tapi sekarang mulai dengan ada pager kasih getar, pager bergetar, dokter kaget, lari ke belakang. Untung seng stroke langsung, Bu, karena kaget. Betul? Nah, sekarang HP disab, bunyi goyang-goyang bergetar, angkat cabut. Pasien minta mau datang untuk lihat karena ada gawat darurat. Dulu seng ada begitu. Betul? Nah, ketika dulu seng ada begitu, orang bisa datang dulu baru. Sekarang kenapa teknologi itu mengganggu ketong gitu? Nah, beta kira situasi pandemi ini salah satu yang ketong harus evaluasi adalah Tuhan sedang mengeluarkan ketong dari zona tidak benar itu kepada satu masa di mana ketong lebih baik. Memang tidak semua orang ibadah online dia tertipu. Kadang-kadang ada gangguan ini, gangguan itu. Cuman disitulah letaknya di mana ketong melatih diri untuk, mau ibadah. Mari dulu sama-sama ibadah online-nya gitu. Itu proses untuk melatih diri. Dan beta kira apa yang dilakukan, kalau beta lebih cenderung, beta hampir tidak mengikuti ibadah online, Bu. 99,9% beta sengkapa. Ya, kecuali satu kali khotbah di Boi, jemaat waktu itu
Satu kali teman dari Palembang ajak hadir sama-sama di ibadah, dia waktu itu ngajak untuk lihat. Nah, selebihnya ketong dua mengatur semua sendiri, Bu, karena itu hubungan relasi dengan Tuhan gitu. Kalau ketong sing nyaman, ya sing usah pakai, karena sing harus online maksudnya ikut ibadah segala macam gitu kan. Bisa saja terserah, pokoknya yang penting itu bukan sesuatu yang haram, intinya gitu. Pokoknya intinya gitu. Yang kedua, terkait dengan nanti Boy tambahkan ya Boy. Yang kedua terkait dengan pelayanan okultisme, beta pakai istilah okultisme gitu ya. Mendoakan jemaat yang sakit, melepaskan kuasa kegelapan secara online. Beta pun poin tuh gini Bu, beta di dalam situasi pandemi 1 tahun lewat ini, 1 tahun lebih ini, itu ada beberapa kali pelayanan yang ya ini mendoakan orang, telepon counseling. Biasanya itu ketong tatap muka, tapi kebanyakan yang terjadi beta dengan usi ketong lebih ke arah telepon saja mendoakan orang. Termasuk ada beberapa kali pelayanan orang yang kerasukan, lalu ketong melayani secara per telepon. Beta seng suruh dia pakai WhatsApp, lalu bikin video call, WhatsApp call, beta seng begitu. Sekarang yang kecenderungan yang terjadi itu ada orang pamer Bu, pamer. Beta orang tunjuk, oh mari ketong akan bikin kebaktian kesembuhan ilahi. Pamer lalu terus suruh orang touch screen di televisi, lalu didoakan. Orang itu touch, ini yang beta lihat Bu, ada satu tayangan. Beta seng fokus lihat itu, tapi ada, karena itu ada di Tamam punya timeline, jadi ketika itu terposting akan juga muncul di beta. Pendeta bilang touch screen, pegang. Doa. Beta bukan sedang mengejek Bu Seng, tapi beta menunjukkan apa yang beta lihat. Doa. Apa yang sakit? Oh, telinga sakit. Doa. Bagaimana telinganya? Masih sakit Pak. Doa. Bagaimana telinganya? Masih sakit Pak. Doa. Pegang telinga, touch screen pegang telinga. Bagaimana masih sakit? Oh, oke. Kalau gitu nanti habis ini ada tim yang mendoakan Anda secara khusus. Menurut beta itu mempermalukan Tuhan. Itu mempermalukan Tuhan. Tuhan bukan sedang dieksploitasi dengan cara itu. Ya, bukan. Kenapa mesti ditayangkan gitu? Ada something wrong atau ada apa yang harus mesti ditayangkan gitu? Beta kira, bukan kira ya, kalau beta di dalam prinsip pelayanan adalah bagaimana ketong melayani Tuhan. Kalau orang yang tahu ketong pun lebih bagus gitu, ya. Ketong jangan sedang menonjolkan ketong pun diri lalu mengatasnamakan Tuhan, menggunakan nama Tuhan. Beta kira itu sesuatu yang salah, itu yang wrong gitu ya. Lakukanlah pelayanan di dalam kuat kuasa Tuhan dan jangan merampas kemuliaan yang untuk Tuhan, ya. Jangan merampas kemuliaan yang untuk Tuhan. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh meletakkan. Bisa tangkap. Boy kalau beta ada kurang, Boy tambahkan atau ada apa yang Boy mau koreksi, Boy bisa lanjutkan. Silakan Boy. Ya, yang Boris sampaikan itu sudah baik sekali dari sisi teologi. Sebenarnya itu sudah menolong ketemu. Jadi itu bagus tadi UCNK ada tulis juga baik sekali. Memang ada batasan, ya, harus ada batasan. Itu baik sekali Bu. Jadi kita bisa lihat ada batasan sejauh mana pelayanan. Karena yang pertama pelayanan itu adalah berkaitan dengan person to person. Itu kita harus jadi jadi ada batasan-batasan, misalnya batasan-batasan pelayanan sejauh mana kita bisa menggunakan platform media digital satu untuk melakukan pelayanan. Tetapi kalau pelayanan misalnya yang berkaitan dengan doa kesembuhan, dengan pelepasan dan lain-lain, beta pikir dari pribadi beta sendiri, beta pikir sangat tidak etis ya. Sangat tidak etis bagi beta untuk menggunakan platform dunia sosial, apalagi untuk KKR online dan lain sebagainya. Karena sekali lagi
tujuan pelayanan itu adalah pendekatan person to person. Jadi pribadi ke pribadi. Seorang pelayan Tuhan harus berhadapan dengan jemaat secara langsung untuk melayani dalam hal-hal khusus. Tapi kalau misalnya dalam hal-hal yang tidak terlalu urgen, penting misalnya ibadah dan disiarkan streaming dan lain boleh. Tapi sampai pada batasan di mana katong bisa menggunakan media sosial. Nah, batasan itu adalah sampai batasan itu misalnya seberapa penting ketong menggunakan media sosial untuk pelayanan-pelayanan yang memang bersifat, jangan sampai ketong juga sangat maksudnya melecehkan Tuhan dengan ibadah memang Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu hadir di mana-mana. Tuhan tidak ada di mana-mana. Tuhan cuma satu, Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Allah kita. Jadi jangan sampai ketong karena kebebasan menggunakan media sosial lalu semua boleh dipakai untuk pelayanan. Akhirnya orang kehilangan esensi penting dari pelayanan. Esensi penting dari pelayanan itu adalah person to person, dari bagaimana memenuhi kebutuhan umat itu dengan kehadiran kita, doa kita, perhatian kita secara pribadi. Bagi saya, kayak seperti kemarin PPKM, kita mulai di Bali. Sebelum PPKM, hari Minggu itu langsung kita turun ke jemaat-jemaat, kumpul dua rumah yang dekat. Maaf, langsung iya, membawa sembako ke mereka dan ketemu dengan mereka. Jadi hal-hal yang penting, kalau penting beta rasa beta harus turun karena bagi seorang gembala itu adalah dia dekat dengan rumah. Makanya Bu beta pribadi satu, bukan ini ya, bukan sombong atau apa, tapi menolak untuk melakukan pelayanan keluar, satu. Karena prinsip bagi beta, I'm a father. Saya bapak buat anak-anak di panti asuhan. Saya harus ada kepada mereka dalam situasi apapun. Yang kedua, I'm a pastor. Saya seorang gembala, dan gembala itu tidak pelayanan sedikit, pelayanan keluar lalu diupload pelayanan ke sana ke sini, enggak. Bagi saya, karena saya seorang gembala, saya harus hidup 24 jam dengan jemaat. Ya. Jadi ketika mereka ada kesulitan, mereka masuk rumah sakit, mereka hidup, mereka mati, mereka apa saja, saya ada dengan mereka. Itu prinsip. Ya. Nah, dan prinsip. Jadi kayak kemarin ada teman-teman yang minta saya mengajar tentang kristologi di Papua. Kita bilang kalau mau pakai Zoom, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Karena ini prinsip. Saya tidak bisa melanggar prinsip saya sendiri yang saya ajarkan. Dan saya bisa batalin khotbah pun dimanapun ketika ada yang berkaitan dengan jemaat yang saya merasa urgen dan sangat penting, karena kehadiran saya bagi mereka itu sangat penting. Saya dipanggil untuk mereka. Ada kesempatan untuk berkhotbah. Jadi itu yang penting, Bu. Makanya Usienka bilang tadi betul, harus ada sebuah batasan tertentu yang diterapkan sampai sejauh mana pelayanan itu menggunakan streaming. Kalau ibadah minggu masih bisa. Tapi kalau ibadah-ibadah kayak KKR, online dan lain sebagainya, saya pikir ya sangat tidak etis ya. Bukan tidak etis ya, saya pikir belum terlalu lah. Artinya karena pelayanan itu berhadapan dengan orang, manusia, man to man, man to woman. Nah itu, jadi berhadapan, proses konseling sebenarnya bagian dari pelayanan ya. Yesus berhadapan langsung dengan para orang yang dijumpai, orang-orang yang dilayani. Jadi itu harus ada batasan tertentu, harus ada landasan teologisnya juga yang menjadi dasar sebenarnya. Ya. Di situ lalu yang Bu jelaskan itu tadi sudah bagus sekali. Nah, seringkali orang menggunakan HP dalam ibadah, untuk install Alkitab ya, tapi ini kejadian pendetanya di satu dekat dengan saya, puji Tuhan, artinya ketika saya berbicara ini dia sudah meninggal karena COVID beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika dia disuruh menyampaikan semacam renungan singkat, membaca ayat di depan itu, dia bawa iPad atau bawa gadget. Tiba-tiba itu WhatsApp-nya nyala notifikasinya dan dia geser salah. Dia untuk kembali ke Alkitab itu dia bingung. Akhirnya dia suruh itu orang yang di program komputer di belakang itu untuk nyalakan Alkitab di depan. Nah itu akhirnya jadi sebuah pelajaran. Nah itu, dan banyak orang latah untuk menggunakan Alkitab Alkitab di gadget.
Akhirnya mereka latah, mereka bingung sendiri hanya untuk tampilan gaya, bukan sesuatu yang esensi. Tapi kayak kalau kita ya menggunakan Alkitab itu untuk belajar, kita pakai laptop untuk ini. Tapi untuk khotbah firman Tuhan itu kita pakai textbook. Karena mengapa? Iya, untuk duduk explore Alkitab dan explore Alkitab secara biblika, tools biblika itu hermeneutik, kita pakai Alkitab karena ada studi narasi itu butuh ada studi teks. Betul. Iya, tapi kalau untuk membaca Alkitab, beta senang Alkitab yang textbook ya. Karena ketika beta baca Alkitab yang textbook itu seperti ada sebuah rema yang muncul. Tiba-tiba dia muncul, melompat dalam otak. Tapi kalau beta di depan ini, beta hanya belajar hermeneutiknya begini. Tapi kalau beta baca teks Alkitab itu seperti tulisan-tulisan itu dia jadi hidup, di empowering oleh Roh Kudus, akhirnya dia melompat di pikiran lo, tiba-tiba dia catat pakai pulpen. Nah, catat pakai pulpen. Tapi kalau baca yang di HP, ya jujur saja jarang ketong dapat pewayuan. Tapi kalau yang baca Alkitab itu ketong dapat, Tuhan baca Alkitab, stop, catat dulu, coret. Jadi penggunaan Alkitab juga bagi kita, karena umat juga sengkung disiplin gitu ya, masing-masing punya kebebasan. Jadi kalau boleh ya gereja juga menyiapkan Alkitab textbook, ratusan lah di dalam Alkitab, dalam gereja untuk baca. Jadi ada disiplin, karena kalau kita baca sejarah Alkitab itu ketika ditulis pertama kali itu ada tumpah darah di situ, orang dibunuh, orang dibantai untuk dicetakkan. Itu kalau sejarah Alkitab yang dicetak oleh William Tyndale itu di Inggris, ya itu dia dikejar-kejar dengan ketika dicetak itu William Tyndale dibunuh, lalu dia dari satu percetakan ke percetakan lain hanya untuk Alkitab diketipuk. Dan hari ini dengan mudahnya Alkitab itu dipindahkan ke gadget. Iya. Nah, jadi kalau beta mari kembali lagi ke pilihan umat, tapi sebagai hamba Tuhan kita mengarahkan tubuh, jadi mungkin ada batasan-batasan tertentu ibadah online. Ada kelebihan ibadah online, ada keterbatasan ibadah online. Bagi beta ibadah offsite itu penting sekali karena kita bisa beraudiensi. Karena bagi beta sebagai seorang pengkhotbah, kita mengharapkan interaksi dari tatapan mata, interaksi dari bahasa tubuh, interaksi ketika dia bagaimana saya bisa melihat bahasa tubuhnya dia, gesturnya ketika dia resistance dengan apa yang saya katakan, dia kaget, dia shock dengan apa yang dia bisa tertegun dan lain. Nah, itu ketong bisa di situ. Kemudian ada kebutuhan apa yang Roh Kudus taruh, ketong bisa jama saat itu, ketong bisa panggil, misalnya Roh Kudus ngomong sesuatu yang spesifik tentang orang ini, kita bisa panggil dan ngomong apa Tuhan ngomong begini, benar nggak gitu. Kalau di online kan ketong bisa berinteraksi dengan orang, jemaat. Nah, itu yang sangat sulit. Nah, itu jadi ada batasan-batasan tertentu, dan sebenarnya memang DNA yang tadi Bu bilang itu betul, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. DNA gereja itu sebenarnya ya DNA gereja rumah. Seluruh catatan Alkitab itu ibadahnya di rumah. Bukan di gedung. Nah, nanti Kaisar Konstantinopel itu yang membuat gereja menjadi organisatoris dengan pelegalan ibadah pertama, ibadah dalam gedung gereja. Dalam gedung gereja, dan akhirnya kan ceritanya tragis. Gereja-gereja itu semua 5 pusat kekristenan di dunia, Antioquia, Yerusalem, kemudian di Alexandria dan lain-lain itu kan hancur, dan terakhir itu kejatuhan Konstantinopel itu kan hancur, dirusak. Bagaimana Hagia Sophia di Turki itu dihancurkan, orang Israel, orang Yahudi dan jemaat mula-mula di Roma itu kan tinggal dalam katakombe. Jadi kalau ketong berbicara gereja, misalnya ketong menyebut gereja Silo, gereja Maranatha, itu bukan gereja, itu gedung gereja dan itu wilayahnya arsitek. Tapi kalau ketong menyebut gereja, Anda dan saya gereja, kita gereja, supaya genaplah Petrus 1 ayat 9 toh, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ya. Ayat 9, iya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dengan Allah, kamu dipanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, itu definisi gereja. Jadi organisme, banyak organisme ilahi. Jadi kalau ketemu bicara GPN, GBI, GSJA dan lain, Pentakosta itu organisatoris. Nah, organisatoris itulah yang mengatur supaya tertib, supaya legal secara hukum saja, administrasi. Tapi basic pelayanannya semua adalah bersumber bernapas pada sola scriptura itu. Nah, hari ini ketika
pelayanan dilakukan, orang menyatakan kasih itu, pendeta menyatakan kasih, bukan lagi kasih Kristus, tapi kasih organisasi. Selama kamu beribadah di GPM, kamu tidak lagi beribadah di GPM, GPM tidak melayani kamu. Ya, selama kamu beribadah di gereja keluar dari GPM, GPM tidak melayani kamu lagi selama kamu. Nah, itu kan organisatoris. Akhirnya tersekat dalam denominasi selama kamu ibadah GBI, kamu dilayani oleh GBI misalnya. Selama kamu di sini kamu layani. Nah, itu kan banyak terjadi di Ambon seperti begitu. Akhirnya orang tersekat-sekat oleh denominasi di situ. Siapapun dia, ya harusnya begitu dilayani dengan baik. Nah, itu yang kemarin beta punya pengalaman, satu jemaat Protestan datang di tempat saya, dia juga mengadu karena tindakan kekerasan dan bla bla bla. Saya bilang, saya akan rekomendasi kamu kepada gembala. Kebetulan gembala itu adalah keponakan saya, keponakan kandung dari istri, saya layani. Orang itu layani dan saya bilang dari sisi pastoral kamu di bawah gembala si ponaan, tapi dari sisi orang Maluku karena kamu marganya marga Noya dan kamu digebukin sama suami, saya sebagai orang Maluku yang ada di sini dan saya paham hukum, kalau sekali lagi dianiaya kamu, saya litigasi kamu. Nah, saya bilang, ya, jadi hal-hal seperti begitu yang harus memang dilakukan. Jadi ada batasan sebenarnya, batasan kepada online. Beta untuk hal-hal yang penting saja, bukan hal-hal yang penting beta pikir saya bisa ibadah. Hal-hal yang urgen kan, karena orang tidak bisa beradaptasi karena ibadah ini kan manusia ketemu berhadapan, lebih enak begitu ketimbang ibadah online. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya bisa, tapi ada batasan. Lalu pelayanan pelepasan. Nah, pelayanan pelepasan yang usian katanya bagi beta, pelayanan pelepasan juga tidak bisa dilakukan lewat online karena harus ada pendekatan. Nah, Bu Reza kan sudah pengalaman ya, kemarin-kemarin kan doain orang kerasukan. Ya, jadi harus ada pendekatan, approach personal di situ. Ya, betul sekali. Ada sesi pra konseling. Nah, itu kalau beta biasanya karena beta sebagai seorang pekerja di dunia adiksi, jadi ada konselor adiksi, Bu, sebagai konselor adiksi yang beta menerapkan ketat sekali konsep-konsep konseling adiksi. Ya, beta pertama itu menggunakan questionnaire assessment sebagai seorang asesor adiksi. Jadi pelepasan juga begitu kan, ketemu harus tanya dulu akarnya, korek keterangan sebelum ketemu doa atau butuh. Betul. Jadi yang bisa lewat online lalu setan, ya ada memang beberapa case yang orang doa, orang sembuh di situ. Sembuh itu bukan karena ibadah online-nya, sembuhnya itu karena Tuhan sedang memenuhi kebutuhan orang itu saat itu, bukan karena pendeta itu ibadah online. Jadi karena semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Jadi itu, Bu, kita pikir untuk menjawab pertanyaan Usi NK tadi, itu saya pikir itu tingkat ya sudah mature lah, maturity untuk pelan. Usi NK, saya pikir itu hal yang baik sekali. Jadi Boy, beta tambah sedikit itu. Ya, lanjut tuh, kita kan diskus saja, silakan. Jadi maksud beta yang tadi beta setuju dengan Bu. Jadi di mana perlu umpamanya untuk ibadah online itu. Jadi kalau mau macam yang beta lihat apa yang Bu Oi bikin, itu baik deh, ada perhatian, lalu datangi jemaat, lalu dari hati ke hati bicara, kumpul keluarga, ibadah. Itu satu langkah-langkah yang menurut beta sangat efisien, sangat baik, bertemu langsung, berbicara dari hati ke hati, membatasi pergerakan orang, lebih banyak kumpul di dalam gedung, dalam tanda petik, karena pendekatannya, approach-nya jadi ibadah singkat, lebih terarah, perenungannya lebih masuk. Sesudah itu ada percakapan pengembalaan, bisa mengarahkan ada gumulan apa, kita bisa doakan. Itu menurut beta bagian dari satu bentuk pelayanan yang mestinya di masa ini akan jadi sangat efektif. Ketika gereja keluar dari pola pikir hanya di dalam gedung, lalu memainkan tanggung jawab
bukan pelayanan-pelayanan yang langsung keluarga, menjangkau keluarga, itu bukan cuma sekadar ibadah, tapi itu juga sudah merupakan pelayanan pengembalaan yang langsung dikerjakan. Yang kedua tadi yang Bu bilang itu betul sekali. Kalau kita mau pelayanan pelepasan, pengusiran kuasa kegelapan, itu yang beta yang usi alami, lakukan, kerjakan. Itu yang bisa datang lalu orang bilang, oh beta ada kerasukan, lalu didoakan. Dulu waktu di Malang ketika ketong melayani mahasiswa, itu ada yang sakau Bu sebenarnya, dia bukan kerasukan, dia sakau. Ya, Bu bilang tadi tuh jadi pendekatan dengan questionnaire addiction itu betul. Ya, beta saya pernah ikut tahapan-tahapan gitu Bu, tapi dari pengalaman pelayanan mahasiswa, ketong bisa tahu ini orang lagi sakau, butuh obat, butuh narkoba, butuh morfin, butuh apa untuk diminum. Lalu dia seperti ngigau-ngigau sendiri, tabanting-tabanting, tumpah-tumpah, hilang kesadaran. Nah, kalau orang yang sem paham, datang-datang dia tengking, lalu perlahan tampar dengan Alkitab. Orang yang sem bye-bye, Bu. Sem bye-bye. Betul. Karena ada orang yang karena psikologisnya sakit, terganggu mentalnya, bukan karena dirasuki setan. Ya. Nah, lalu kalau orang karena ada kejadian Bu, ada ini orang ceritain jadi karena orang itu tuh dia psikologi mentalnya terganggu, Bu, dia tutup mata berdoa, Tuhan orang yang kerasukan setan pukul dia dan pot bunga patah kepala, pecah kepala. Padahal bukan kerasukan. Nah, bukan kerasukan setan tapi mentalnya terganggu dan orang doa pelepasan itu kan tidak perlu tutup mata atau buta tutup mata setan. Jadi harus ditatap, dilihat reaksinya, lalu ketemu. Saya perlu baterai-baterai macam orang apa begitu. Doa tenang-tenang saya itu kan kuasa Tuhan itu bukan karena ketemu baterai-baterai. Karena ada orang pelepasan dia bilang dia sudah doa-doa setan tidak keluar kan, lalu dia bilang ini kata kalau kamu tidak keluar saya keluar. Jadi itu makanya kalau dilakukan secara online, ketong saya akan bisa approach personal karena satu lingkungan itu macam Bu tadi bilang, ketong beta lebih deng usi sini ketong lebih suka lihat orang pembahasa tubuh, dia pun tatapan, dia punya percakapan langsung, bicara, lingkungan sekitar dia, keluarga segala macam. Mungkin ada masalah-masalah lain yang membuat dia stres, depresi. Dan dia bukan kerasukan tapi dia sedang orang yang depresi, stres juga akan seperti orang yang bingung-bingung sendiri gitu Bu. Nah, penekanannya harus beda. Masalah apa yang real yang harus diselesaikan. Nah, pada momen itu kalau ada tatap muka langsung, kita bisa doakan masalah dan sambil bicara pribadi dia mungkin mau cerita. Dan tidak harus langsung tuntas hari itu karena ada percakapan berikut yang bisa mengorek kepada akar persoalan yang sebenarnya. Kalau beta lebih ke arah gitu ini hanya berdasarkan sebuah pola pelayanan yang ketong lakukan secara rutin gitu, pelayanan-pelayanan ketong kerjakan gitu. Jadi itu pun tidak bisa dipakai sebagai textbook untuk melakukan karena ketong memang di luar textbook pelayanan yang Bu bikin beta ketong kerjakan gitu. Jadi ketong hanya minta Tuhan kasih hikmat bijaksana untuk lihat situasi yang terjadi seperti apa, lalu meminta pertolongan dengan kuasa Tuhan untuk bisa melayani dengan baik dan menyelamatkan orang itu secara fisik maupun secara rohani untuk lebih kenal Tuhan. Kita kira itu singkat beta pun jawaban pribadi, Boy juga tadi sudah, atau Boy ada mau tambah sesuatu yang kita pikir itu hal-hal yang sudah cukup itu sudah cukup untuk menambah atau punya wawasan Bu untuk bagaimana menggunakan teknologi. Memang sih ada PowerPoint tadi, tapi kalau ketemu buka terlalu panjang, terlalu ini. Jadi ketemu ambil poin-poin, ketemu bicara ketemu strength kepada maksud dan tujuan saja ya. Kalau teman-teman yang butuh PowerPoint tadi tentang algoritma, lalu link tentang algoritma, yang ingin link dan untuk mengajarkan algoritma kepada anak-anak itu ada teknologi Scratch. Itu bisa ajar online juga. Jadi bagaimana membuat sebuah video, bagaimana misalnya membuat game dengan teknologi itu sudah ada pasal-pasalnya, tidak mengerangkai. Teman-teman bisa hubungi yang di Ambon, bisa hubungi Bu Reza, nanti ada linknya dikasih ke beliau bisa share ya WA boleh ya bisa. Kemudian ada PowerPoint dua PowerPoint tentang percakapan malam hari ini. Ketong yang buka PowerPoint-nya karena ketong bicara hal yang gampang, to the point aja kepada maksud. Secara basic teologianya ada dan lain-lain. Boleh nanti kita bagi sehingga itu teman-teman bisa menggunakan itu, bisa paham. Oh iya, beta punya Facebook, bagaimana beta menggunakan Facebook? Satu, misalnya untuk
menggunakan Facebook untuk bisnis, untuk untuk ketemu punya pekerjaan, misalnya kayak ketemu punya saudara perempuan itu menggunakan media sosial untuk jualan, untuk pekerjaannya dia dan itu berhasil, itu baik ya kan, luar biasa. Kemudian menggunakan media sosial untuk pelayanan, share. Jangan sampai hari Senin sampai hari Sabtu itu statusnya neraka, Bu. Lalu hari Minggu status surga, Bu. Iya, itu kasih. Jadi mari ketong istilahnya coloring medsos dengan pikiran Kristus lah. Ya, pikiran Kristus. Ketong kepada pro Kristo kontra mundum. Pro kepada Kristus. Ya, ketong kontra dengan dunia. Jadi itu mungkin hal-hal yang ketong share, sehingga ketika ini sangat penting juga ketika ketong karena sebenarnya kalau ketong rajin begitu, sebenarnya ketong sementara mengindeks algoritma Facebook, ketong punya algoritma di situ untuk nanti Facebook arahkan ketong bisa coba 40 hari, teman-teman bisa coba. Jadi posting hal-hal yang rohani, berkaitan dengan firman Tuhan, nanti iklan-iklan atau AdSense yang muncul, hal-hal yang muncul yang ketong cari itu akan mengarahkan kepada apa yang ketong tulis, apa yang ketong indeks di Facebook. Ya, atau YouTube. Nah itu. Jadi misalnya kalau ketong YouTube-nya YouTube rohani dan posting firman Tuhan dan lain, nanti dia punya SEO itu search engine official itu akan mengarahkan ketong terindeks menggunakan artificial intelligence itu. Oh ya, nanti semua berkaitan dengan lagu rohani, orang yang akun yang ketong saya tahu tuh apa yang nanti muncul dekat-dekat ketong di situ, karena semuanya berkaitan di situ. Nah itu maksud ketong, jadi mewarnai pikiran. Jadi akhirnya ketong yang perlu artinya ketong ada istilah baru, evangelism on media sosial. Jadi ketong yang perlu jauh-jauh, ketong mungkin posting satu berita saja, tapi posting firman Tuhan setiap hari. Ketong tahu di belahan dunia mana saja ada orang baca ketong postingan, lalu dari situ dia bertobat, dia mungkin mau bunuh diri malam itu, tapi dia sadar, dia baca itu bagaimana menggunakan media sosial. Nah yang berikut lagi, satu singkat saja, ini kita ada mau buat, mungkin nanti kita bicara dengan Bu Resa setelah ini, ada besok. Ada yang Pak Pendeta Afar itu, ada teman-teman adik-adik mahasiswa Ikatan Mahasiswa IMAPI, Ikatan Mahasiswa Papua yang ada di Jogja itu mau ikut. Jadi sebenarnya dengan satu HP yang harga 2 juta, 3 juta, itu ada banyak media tools di dalam. Atau bisa upload, bikin foto misalnya dari Filmora, dari Kain Master, Insut, dan lain-lain, itu bisa ketemu menggunakan hal-hal itu untuk bikin foto, langsung upload di YouTube, video untuk pelayanan, kata-kata yang ketong tulis, foto yang ditulis kata-kata dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu sampai ketong harus berpikir yang besar. Sebenarnya dimulai dengan ketong jadi menjangkau orang lain itu dari tanganmu, from your handphone, your gadget, bisa sebenarnya. Nah ini juga pendeta-pendeta yang di desa juga HP-nya yang harga sudah 2-3 juta, 2 juta minimal, itu sudah bisa menggunakan Facebook untuk pelayanan, untuk bikin warta, bikin foto, dan lain, bikin video-video sederhana. Nah, itu ada aplikasi yang perlu ketong bagi, ketong share, Bu. Jadi, buat seperti gitu. Jadi, mari mewarnai algoritma Facebookmu, hampir setiap orang punya Facebook, dengan mewarnanya dengan pikiran baru, dengan pikiran Kristus. Kita pikir begitu, Bu. Ya, siap. Ya. Jadi, Bu pun kata secubi tadi. Ya, kalau kita pun kata secubi, gaya tadi, Bu. Kita pun kata secubi itu ya lagu tadi itu. Kebetulan lagu itu si Engka susah, Bu. Nanti kita kirim aku puling per Boresa. Bagus sekali lagu itu, Bu. Ya. Kita menyanyikan juga. Jadi kita akan jadi kata secubi, Bu. Kita lupakan pun kalimat pertama tadi. Tapi kita nyanyikan Boresa saja. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from
aja semua dari dia, oleh dia dan untuk dia, bahkan sampai status Facebookmu itu untuk dia. Karena Bapak Ibu ingat 1 Korintus pasal yang ke-2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan ke-10, ayat yang ke-10 berkata bahwa semua kita akan menghadap pengadilan Kristus kalau kita mati, dan di situ dibilang bahwa semua apa yang kita perbuat baik, buruk dan jahat itu akan dihakimi. Wahyu pasal 13 ayat 14 berkata bahwa semua perbuatan baik kita akan mengikuti kita. Perbuatan baik kita akan mengikuti. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Saved by faith, not works, ya. Diselamatkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Tetapi perbuatan baik kita itu sebagai akibat respon kita akan dibenarkan. Jadi perbuatan kita. Jadi apa yang saudara lakukan? Saudara tulis status Bamaki juga, apapun itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi pergunakan media sosialmu dengan baik mulai hari ini. Ya kalau yang sekarang apa Tempo, kalau yang Ali siapa lagi? Ya kira-kira begitu. Jadi Boy, itu apa yang Ketum bicarakan malam ini itu penting gitu, karena akan sangat mudah orang, kalau saudara perhatikan nih, orang memviralkan sesuatu hanya dengan sebuah konten sederhana, lalu itu berkelanjutan. Nah, kenapa Ketum saya menggunakan hal-hal yang Ketum punya secara sederhana untuk juga bisa bersama-sama dengan semua orang, lalu Ketum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kasih secara nyata, sehingga seluruh status atau seluruh apa yang Ketum punya di medsos itu bukan berisi hal-hal yang jelas dalam Ketum punya ketidakpahaman, Ketum punya ketidakmengertian, Ketum tulis pun Ketum saya mengerti Ketum lagi bikin apa, gitu kan. Jadi hal-hal yang harus Ketum taruh itu adalah sesuatu yang baik. Kita senang dengan Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 itu ayat yang itu ayat kuat sekali gitu ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kalau buat untuk Tuhan, ya harus paham dalam semua hal gitu, apapun itu untuk Tuhan. Termasuk di dalamnya menggunakan medsos. Ketum medsos, ketum punya bukan perjalanan ya, ketum punya kegiatan aktivitas di media sosial juga untuk Tuhan gitu. Itu sesuatu yang amat sangat penting supaya ketum paham, dan ketum sering bikin hal-hal yang aneh-aneh, ya toh, aneh-aneh dengan segala satu bercakap-cakap lalu terus baku melawang yang sing ada ujung, sing ada pohong, sampai keluarkan kata-kata makian, ya, ejekan yang sudah membuli orang, ya. Jadi kita kira semua harus paham pada tataran itu. Kadang-kadang ada hal yang tidak lucu, ya, ada hal yang tidak lucu ya yang perlu di-share gitu kalau hal yang tidak lucu, gitu ya. Jadi hal yang tidak penting, apalagi umpama macam share hal-hal yang orang berdoa lalu dijadikan lelucon ketawa, itu sing pas gitu, bukan sing pas, memang sing layak lah untuk dibuat begitu ya. Kenapa sing cari video lain yang orang bisa ketawa patah-patah gigi, ya memang karena memang ketawa gitu. Iya, memang beta ingat ada satu video sederhana yang biasanya dilakukan oleh orang dari Afrika gitu, yang dia bahasa Inggris. Kalau kita dengarkan tuh, kita bisa ketawa saya dengar dia bahasa Inggris. Ada orang lelaki dewasa sama ada yang anak perempuan kecil, dan dia punya beberapa rombongan. Itu kontennya bagus sekali gitu loh, sampai bisa bikin ketawa karena kelucuan yang dalam kepolosan bicara, itu bisa. Nah, karena itu yang sebenarnya konten-konten yang kita perlu isi atau malah kita bisa buat sebenarnya, gitu ya, untuk mewarnai, apalagi kalau kita bisa isi dengan hal-hal yang sangat rohani atau hal-hal yang rohani yang kita bisa bagikan. Kita kira itu menjadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi mari saudara, kita punya medsos dan seluruh apa yang ada di sekitar kita membawa ajakan untuk mengerjakan apa yang mesti dikerjakan. Kita kira ini hal yang baik sekali. Jangan menggunakan semua kegiatan itu di medsos untuk sesuatu yang sia-sia, main hal-hal yang sempas atau lihat hal-hal yang tidak jelas, lalu itu menjadi mubazir karena membuang waktu. Kira-kira itu Boy, ketemu. Siap. Kita baca
teman-teman ini beta dulu punya ini Bu. Siap Bu, siap. Ya, danke, selamat malam buat teman-teman di ini beta semua. Usi Francisca Tomasoa, danke sudah masuk, lalu kemudian bisa bertukar pikiran, memberikan masukan yang luar biasa. Kemudian Bu Levi Given, Bu Levi kakak laki-laki ini ada di Kuda Mati, Ya. luar informasi. Ya, Tuhan berkati Pak dosen. Kemudian Bu Richard, sekali lagi danke. Kemudian ada Ibu Eci Silo, selamat malam Ibu, Tuhan berkati. Ada Ibu Mary Sohoka lagi Bu. Oh ya, Ibu Mary Sohoka, ya. Ya, kita baca yang super dulu punya Bu. Ya, siap. Menggunakan medsos untuk saling menguatkan, amin. Peduli dengan orang lain dan saling mendoakan. Ada beberapa orang yang tiba-tiba bertobat setelah mendengarkan kesaksian lagu yang diupload besok, sangat terberkati, amin. Ibu Eci benar sekali, setuju menggunakan medsos untuk hal yang lain. Kemudian Ibu Eci bilang, Pak Pendeta tolong diulang bagian refnya. Ya, setelah ini nanti saya benterin ulang. Kemudian Ibu Paula Patiplohi, danke, Tuhan memberkati malam hari ini yang sudah ikut. Mutiara Nabilaisa ini di Lombok toh Bu Eka? Ya, itu ya Usinona. Ya, Usi, selamat malam. Ya, Usinona ya, sehat selalu ya. Sehat Tuhan selalu, Tuhan berkati Lombok dan Bali dekat apa tempo Tombok berapa. Danke sekali lagi buat bawa ikan kok kuning. Bawa ikan kok kuning ya, Coach Dani Van Kayado, Tuhan berkati dengan pekerjaannya. Bu Franky juga Tuhan memberkati dengan pekerjaannya. Danke semua sudah like dan komen. Tuhan memberkati ketong di malam hari ini. Ya Bu. Kita nyanyi, akan ulang refer Ibu Eci dulu Bu. Baru keluar. For semua yang nonton. For semua yang ada ref saja ref. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tuhan memberkati. Ya. Saudara semua, terima kasih sudah sama-sama menonton, berbagi, share, dengar, like. Saya kira apa yang ketemu percakapan malam ini, ketemu bisa ambil sebagai sesuatu yang bisa mendorong ketemu untuk menggunakan media sosial dengan tanggung jawab, dengan baik, supaya ketemu hidup ini dilihat dan dibaca orang, dengan sungguh-sungguh mereka melihat dan membacanya Kristus ada di dalam ketemu punya kehidupan. Saya kira itu dari kita semua. Selamat malam dari Beta di ini Beta Parse Reza Syaramual dengan Aqua di negara. Ini Beta. Oke. Ini Beta Reza Syaramual. Upu Yesus malo peria itena lai. Pasudarai ya. Pasudarai ya. Amato.